Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bunia di kelas kimia. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Apakah kamu sudah siap? Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Oke, dapatkah kamu menyebutkan senyawa-senyawa atau materi yang ada di sekitar kita? Tentunya kalian dapat menjumpai banyak sekali zat-zat atau senyawa kimia yang ada di sekitar kita. Coba sebutkan salah satu dari materi atau senyawa tersebut yang kita manfaatkan setiap hari. Nah, kalian tentu bisa menyebutkan ya, ada udara, ada garam, ada air, ada gula, dan tentunya ada berbagai macam zat lainnya. Baik, contoh yang pertama adalah yang paling penting dan paling utama dalam kehidupan kita konsumsi setiap hari, yaitu air. Tahukah kamu bahwa air ini ternyata adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul H2O. Artinya, air mengandung atom hidrogen dan juga atom oksigen. Bagaimana sih bisa terbentuk molekul air dari atom hidrogen dan atom oksigen? Dan kenapa sih unsur-unsur ini bisa berikatan sehingga bisa membentuk senyawa? Apakah kamu tahu? Lalu bagaimana cara unsur-unsur tersebut bisa berikatan sehingga membentuk senyawa? Dan juga bagaimana unsur-unsur dapat membawa sifat tertentu pada senyawa-senyawa yang dibentuknya. Tentu kita tahu, contohnya dalam air, kita punya hidrogen. Gas hidrogen ini kan dalam bentuk gas ya, jadi hidrogen ini tersedia di alam dalam bentuk gas, kemudian oksigen juga dalam bentuk gas. Namun, ketika mereka bereaksi, ternyata dihasilkan senyawa yang bisa berwujud zat cair. Nah, bagaimana sih unsur-unsur ini dapat membawa sifat tertentu pada senyawa yang dibentuknya? Pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih ikatan kimia itu bisa terbentuk dan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh jenis-jenis ikatan kimia tersebut. Apa sih ikatan kimia? Adakah yang tahu mengenai ikatan kimia? Ya, benar sekali. Jadi, ikatan kimia ini sebenarnya adalah gaya tarik-menarik antara atom tertentu dalam suatu zat. Jika di contohnya tadi kita memiliki air, yaitu H2O, maka ikatan kimia yang akan kita bahas hari ini adalah gaya tarik-menarik atau ikatan antara atom hidrogen dan oksigen yang ada dalam molekul air, yaitu dalam molekul H2O. Ikatan yang akan kita bahas kali ini adalah ikatan intramolekul. Jadi sebenarnya nanti ada ikatan intermolekul juga ya, tapi kita lebih bahas ke ikatan intramolekul. Artinya, ikatan yang terdapat di dalam satu molekul itu. Ikatan yang terdapat antara satu unsur dengan unsur lainnya yang terdapat dalam satu molekul. Oke, perubahan kimia atau reaksi kimia adalah perubahan yang terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom dengan cara tertentu sehingga terbentuk zat yang lebih stabil. Jadi, apa sih yang menyebabkan atom-atom atau unsur-unsur ini berikatan? Yaitu kecenderungan mereka untuk menjadi lebih stabil. Nah, ikatan kimia sendiri ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kali ini kita akan membahas mengenai ikatan ion terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita akan membahas mengenai kestabilan unsur. Adakah yang tahu
setelah kita mempelajari materi sifat periodik unsur dan juga sistem periodik unsur, tentunya kalian sudah mempelajari mengenai unsur-unsur yang paling stabil. Kalian tahu unsur yang paling stabil itu unsur-unsur yang ada di golongan apa ya? Ya, benar sekali. Di alam tidak pernah ditemukan senyawaan dari gas mulia. Hal ini karena unsur gas mulia bersifat stabil. Seperti yang sudah kalian pelajari di sifat periodik unsur bahwa unsur-unsur di golongan 8A atau kita sebut dengan unsur golongan gas mulia ini sangat stabil. Tapi, kenapa ya unsur-unsur yang ada di golongan 8A ini menjadi stabil? Coba kita lihat. Jadi unsur-unsur yang ada di golongan 8A meliputi helium dengan nomor atom 2, neon dengan nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, kripton dengan nomor atom 36, dan xenon dengan nomor atom 54. Juga ada satu lagi, zat radioaktif radon yang mempunyai nomor atom 86. Dan menurut Kossel dan Lewis, atom-atom atau unsur-unsur yang berada dalam golongan gas mulia ini bersifat stabil karena konfigurasi elektronnya sudah penuh, sehingga dia tidak mempunyai kecenderungan untuk melepas maupun menerima elektron. Oke, kita bisa lihat ya di video berikut ini. Nah, yang ini cenderung sebagai contoh, suatu unsur bisa menjadi lebih stabil ketika dia berikatan dengan unsur lainnya dengan mengadopsi konfigurasi dari gas mulia. Nah, setelah kalian melihat animasi tadi, kamu melihat ada dua unsur di situ ya. Yang pertama ada neon, di mana kamu tahu di sini neon ini adalah salah satu unsur yang ada di golongan gas mulia dan dia sudah memiliki elektron valensi penuh yaitu 8. Nah, ketika dia diajak berikatan oleh kebetulan ini dengan fluorin ya, di mana fluorin ini kan masih memiliki elektron valensi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dia akan memiliki kecenderungan untuk menerima satu elektron lagi. Namun, neon yang sudah penuh ini ketika diajak berikatan dengan fluorin, dia bilang tidak bisa. Karena elektron terluarku sudah lengkap. Sehingga dia maksudnya tidak bisa melepas maupun menerima elektron lagi. Dengan demikian, si neon ini sudah stabil begitu. Dia tidak mudah berikatan. Nah, kurang lebih beginilah animasi dari kestabilan unsur sendiri. Jadi untuk unsur-unsur golongan gas mulia ini hampir tidak ditemukan senyawaannya karena memang mereka sangat stabil. Walaupun memang sudah pernah ada ya yang ditemukan senyawaan dari gas mulia, tapi itu sangat sulit dan sangat terbatas. Jadi, apakah kamu sudah makin paham mengenai kestabilan unsur yang ada di golongan gas mulia? Kita akan simak di slide berikutnya untuk kamu bisa lebih memahami mengenai kestabilan unsur dari golongan gas mulia.
Berikut ini, kalian akan melihat bagaimana sih konfigurasi elektron dari gas mulia. Pernahkah kamu membuat konfigurasi elektron gas mulia? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk konfigurasi gas mulia yang saya tuliskan di sini adalah konfigurasi dari teori atom Bohr. Namun, kamu juga bisa membuatnya dari konfigurasi teori atom mekanika kuantum. Bagaimana cara membuat konfigurasi elektron Bohr dengan menggunakan konfigurasi mekanika kuantum? Oke, kita akan buat contohnya ya. Kita akan menggunakan kripton. Jadi, kripton ini memiliki nomor atom 36. Jadi, saya boleh tuliskan 36 kripton ya. Sehingga dia memiliki konfigurasi dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Oke, kita jumlah ya. Ini sudah 36. 10, 20, 36. Baik. Kemudian, kalian bisa melihat ada angka-angka di depan ini. Ada angka 1, 2. Ya, angka-angka yang ada di depan orbital, di depan huruf orbital, ini kita sebut dengan kulit. Jadi dia menunjukkan kulit keberapa gitu ya. Ini kan bilangan kuantum utama ya. Jadi dia menunjukkan kulit keberapa. Dengan demikian kita bisa lihat, oh ternyata berarti ya kalau ini di kulit K karena dia di kulit pertama. Ini yang 2s2, 2p6 berarti di kulit L karena dia di kulit kedua. Kemudian 3s2, 3p6 dan 3d10 ya karena dia masih di kulit ketiga ya. Jadi ini kulit ketiganya di sini. Nah, ini dia di kulit ketiga, kulit N. Oke, di kulit N-nya saya tulis pakai yang berbeda. Ini kulit N. Ya, di kulit N ini ada, kamu bisa lihat ada 4s2, 4p6. Sehingga kalau mereka kemudian dituliskan kembali menggunakan konfigurasi elektron dari teori atom Bohr, maka kita bisa tuliskan di kulit K-nya ada berapa? Ya, benar sekali, di kulit K hanya ada 2 elektron. Jadi K-nya sama dengan 2, kemudian L-nya di L sama dengan 2 ditambah 6. Jadi ada 8. Kemudian di kulit M kamu bisa lihat ada 2 ditambah 6 ditambah 10. Jadi kamu punya 18. Dan terakhir di kulit N, kamu akan mempunyai 2 ditambah 6. Kamu punya 8. Nah, inilah bagaimana cara membentuk konfigurasi elektron teori atom Bohr dari konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, setelah kamu membuat konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia, ternyata kamu mendapatkan kecenderungan khusus, di mana ternyata hampir seluruh golongan gas mulia, unsur-unsur ini memiliki elektron valensi 2 atau 8. Jadi, 2 di sini untuk helium ya, dia kan 1s2 ya. Nah, di sini kan dia juga sebenarnya ternyata penuh. Pada intinya, konfigurasi elektron dari gas mulia ini adalah ketika dia memiliki konfigurasi yang penuh. Ya. Dimana kalau hanya 2, penuhnya 2, ini kita sebut dengan aturan duplet. Jadi dia hanya berlaku untuk helium dan hidrogen saja nanti. Kemudian, yang mempunyai elektron valensi di sekelilingnya nanti adalah 8, ini adalah aturan oktet. Jadi selain untuk atom hidrogen dan helium, maka harus memenuhi kaidah oktet. Begitu ya. Sampai di sini apakah kalian ada pertanyaan? Jadi nanti ketika unsur-unsur ini mencapai kestabilan, maka mereka akan memiliki kecenderungan untuk mengadopsi aturan duplet atau aturan oktet. Nah, elektron valensi ini apa sih? Ya, elektron valensi adalah elektron terluar atau terakhir dari suatu atom yang berperan dalam ikatan kimia. Jadi, dalam ikatan kimia yang paling berperan adalah elektron valensinya. Begitu ya. Lalu, bagaimana cara-cara unsur lain ya
selain gas mulia memperoleh kestabilannya? Apakah kamu tahu? Ya, intinya, untuk mencapai kestabilan, suatu unsur harus memiliki konfigurasi elektron atau elektron valensi yang penuh, yaitu memenuhi kaidah oktet ataupun duplet. Jadi, untuk unsur-unsur lain yang belum memiliki konfigurasi elektron penuh, maka memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron valensinya atau juga bisa menerima elektron valensinya. Nah, salah satunya yang pertama adalah unsur atau atom bisa mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif yang bermuatan sejumlah elektron yang dilepaskannya. Nah, kapan sih suatu atom cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah tabel mengenai data energi ionisasi dari unsur-unsur yang ada di golongan 1A hingga 8A. Energi ionisasi sendiri adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Jadi hubungan dengan pelepasan elektron, kemudahan untuk melepas elektron, itu sangat erat kaitannya dengan energi ionisasi. Oke, berdasarkan definisi dari energi ionisasi, menurut kalian unsur-unsur yang bagaimanakah yang cenderung mudah melepas elektron? Ya, betul sekali. Jadi, energi ionisasi tadi kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Sehingga unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi kecil lah yang paling mudah melepas elektron. Nah, di sini unsur-unsur logam lah yang paling mudah melepas elektron. Jadi kita bisa simpulkan unsur-unsur yang memperoleh kestabilan dengan cara melepas elektron adalah unsur-unsur logam. Kalau kalian lihat di sini, mana saja ya unsur logamnya? Ya, unsur logam di sini ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Kemudian ada aluminium dan juga kamu bisa lihat ada timah dan juga timbal. Nah, selain itu kamu bisa lihat bahwa ternyata mereka semi logam atau non logam. Begitu ya. Atau juga setelah kamu mempelajari mengenai data energi ionisasi ini, kamu bisa memperoleh kesimpulan bahwa ternyata kalau dia itu unsur logam, di mana unsur logam ini biasa terletak di golongan 1A, 2A, atau 3A, maka akan cenderung melepas elektron. Tapi pada dasarnya, kecenderungan unsur untuk melepas elektron ini kalau dia bersifat logam. Jadi semua logam transisi itu melepas elektron juga. Lalu, kita bisa melihat di sini. Jadi contohnya bagaimana sih mereka bisa melepaskan elektron untuk menjadi lebih stabil. Oke, sebagai contohnya saya memiliki atom Na dengan memiliki nomor atom 11 sehingga konfigurasi elektronnya 281. Kalau kita tempatkan dalam susunan elektron, maka di kulit pertama akan terdapat 2 elektron. Jadi kamu bisa lihat di kulit pertama ada 2 elektron. Kemudian di kulit selanjutnya, kulit kedua ada 8 elektron. Dan di kulit terakhir ada 1 elektron. Di mana ternyata inilah elektron valensinya. Jadi ini adalah elektron valensi dari Na. Ya, karena dia terletak di kulit paling luar. Nah, ternyata untuk mencapai kestabilan, natrium yang merupakan logam dan memiliki elektron valensi 1 akan cenderung melepas 1 elektron. Sehingga dia akan membentuk Na+. Kemudian ada juga unsur lain yang kita contohkan di sini. Contohnya adalah magnesium yang memiliki nomor atom 12. Jadi seperti tadi kita akan buat ternyata konfigurasi elektronnya adalah 282. Dia memiliki 2 elektron valensi sehingga juga akan cenderung melepas kedua elektron valensinya tersebut dan membentuk ion Mg2+. Gitu ya.
Selain dengan melepas elektron, ada cara unsur untuk memperoleh kestabilan, yaitu dengan menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif yang bermuatan sejumlah elektron yang ditangkapnya. Lalu, kapan sih suatu atom cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan? Jadi kalau tadi berdasarkan data energi ionisasi, kita bisa melihat unsur-unsur yang cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kali ini kita akan melihat data afinitas elektron untuk mengetahui unsur-unsur yang cenderung menangkap elektron untuk memperoleh kestabilan. Bila dilihat di data afinitas elektron tersebut, kamu bisa melihat ya, afinitas elektron ini apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Apa definisi dari afinitas elektron? Ya, afinitas elektron adalah energi yang dilepas ya untuk menerima satu elektron. Jadi di sini kemudahan elektron dilihat dari semakin besar ya, semakin banyak energi yang dilepas. Jadi ini untuk unsur-unsur non-logam, dia akan cenderung menangkap elektron ya. Kamu bisa lihat di sini mana aja unsur non-logamnya. Oke, kita mulai dari hidrogen ya, dia non-logam juga. Boron, kemudian karbon, silikon, germanium. Jadi sebenarnya silikon dan germanium ini metaloid ya, namun dia memiliki kecenderungan memiliki sifat yang hampir sama dengan karbon, yaitu non-logam. Kemudian ada nitrogen, fosfor, arsen, oksigen, belerang, selenium, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga golongan 8A ini cenderung non-logam semua, di mana ketika dia bersifat non-logam, maka kecenderungannya adalah menangkap elektron. Lalu, berapa elektron yang dia tangkap untuk mencapai kestabilan? Ya tergantung, dia itu memiliki elektron valensi berapa. Intinya, dia akan stabil ketika memiliki elektron valensi penuh seperti gas mulia, jadi 8. Nah, contohnya kita mempunyai fluorin, di mana fluorin ini memiliki konfigurasi elektron 2, 7. Di mana di kulit pertama terisi 2 elektron dan di kulit kedua terisi 7 elektron. Sehingga nanti fluorin ini akan menjadi lebih stabil ketika karena dia kekurangan 1 elektron ya, maka dia akan cenderung menerima 1 elektron. Sehingga dia akan menjadi stabil, membentuk ion F-. Oke, begini ya. Jadi, dia akan menjadi lebih stabil. Elektron valensinya sudah 8. Gimana? Kamu sudah paham bagaimana pembentukan kestabilan unsur selain gas mulia? Oke, kita beri contoh satu lagi ya. Oke, di sini akan saya berikan animasi mengenai ikatan ion. Silakan disimak ya. Kamu juga bisa mengakses animasi ini di akun Feni Jumila di YouTube dengan alamat berikut ini. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya.
Bagaimanakah cara unsur penyusun garam berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Nah, setelah melihat animasi ikatan ion ini, gimana? Apakah sudah ada pertanyaan yang terbersit di benak kalian mengenai ikatan ion? Atau malah sudah semakin sangat-sangat paham mengenai ikatan ion itu apa? Baik, akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai ikatan ion ini. Sudah siap? Oke, jadi kita sudah lihat bahwa salah satu contoh dari ikatan ion ini adalah NaCl. NaCl ini biasa kamu konsumsi ya di masakan-masakan yang sudah disediakan oleh ibu kamu di rumah, yaitu garam ya. Kan semua masakannya mungkin kalau kalian tahu ada rasa gurih, asin, itu karena ada garamnya. Nah, tentunya kalian tahu ya ikatan ion. Berarti kira-kira ikatan ion ini ikatan yang terbentuk dari apa ya? Dari kata-katanya saja udah ada kata ion. Berarti terbentuk dari ion. Nah, ada berapa macam ion yang kalian kenali? Ya, betul sekali. Kalian mengenali ada 2 macam ion, yaitu ada kation dan juga ada anion. Nah, ikatan kimia sendiri adalah ikatan ion sendiri adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan juga ion negatif. Di mana kita ketahui kalau ion positif ini adalah terbentuk dari unsur yang melepas elektron, sedangkan ion negatif adalah ion yang terbentuk dari unsur yang menerima elektron. Dan masih ingatkah kalian? Di slide sebelumnya kita bahas ya, unsur yang melepas elektron ini adalah unsur logam, sedangkan unsur yang menerima elektron adalah unsur non-logam. Jadi secara tidak langsung, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Di mana unsur logam ini cenderung melepas elektron, sedangkan unsur non-logam cenderung menerima elektron. Sehingga mekanisme terjadinya ikatan ion ini adalah menggunakan serah terima elektron atau transfer elektron, di mana salah satu unsur, yaitu unsur logam, akan menyerahkan atau menyumbangkan atau melepaskan elektronnya untuk diterima oleh unsur non-logam. Ikatan ion sendiri diberi nama atau dinamalainkan menjadi ikatan elektrovalen. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah tabel periodik unsur. Dan tentunya kalian sudah mempelajari mengenai tabel periodik unsur di materi kita sebelumnya, yaitu di sistem periodik unsur. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini kamu bisa menentukan mana sih unsur-unsur yang merupakan unsur logam dan unsur-unsur yang non-logam. Di sini kita sudah ada keterangan ya. Untuk unsur logam, ini yang masuk golongan alkali. Ya, jadi yang warnanya agak orange ini ya, ini alkali. Jadi bukan, kamu lihat di sini, ini kan golongan 1A ya. Jadi di golongan 1A itu tidak semuanya logam. Kamu lihat hidrogen di sini, hidrogen berwarna hijau karena dia merupakan non-logam.
ya. Kemudian ada logam lagi, yaitu logam alkali tanah. Di sini golongan 2A. Semuanya adalah logam. Kemudian yang warna seperti ini, lantanida ya. Nih, lantanida. Warna pink, actinida. Kemudian ada warna agak peach gitu ya. Ini adalah logam transisi di mana semuanya adalah logam. Kemudian kamu juga bisa melihat non-logam. Ini yang contoh non-logam. Ini kamu punya yang warna hijau. Oke, ini aja logam lainnya selain logam yang kita sebutkan yang warna biru, ini juga logam. Kemudian ada gas mulia warna ungu, dia non-logam. Nah, untuk unsur-unsur yang berwarna putih, ini sebenarnya di sini kalau di sini tulisin unknown ya. Ini karena dia radioaktif sehingga sifatnya itu belum terlalu diketahui. Jadi ketika unsur-unsur radioaktif itu unsur-unsur yang sangat mudah sekali meluruh atau unsur-unsur yang sangat mudah sekali berubah menjadi unsur lain, sehingga ketika dia sedang diteliti, kemungkinan baru diteliti berapa menit dia sudah berubah menjadi unsur lain sehingga tidak bisa diteliti sifatnya lebih lanjut. Oke, ini sekilas ya mengenai unsur-unsur apa aja sih yang masuk dalam unsur logam dan unsur-unsur apa saja yang masuk dalam unsur non-logam. Oke, kalian bisa pakai trik ya, karena jumlah unsur non-logam ini lebih sedikit. Kamu lihat ya, yang warna hijau ini lebih sedikit daripada unsur logam, sehingga akan lebih mudah bagimu untuk menghafalkan yang unsur non-logam saja. Ya, jadi kamu bisa membedakan. Kalau dia bukan non-logam, pasti dia logam, gitu ya. Lalu, bagaimana unsur-unsur dapat berikatan secara ionik? Nah, kita akan bikin satu contoh ya, agar kalian lebih mudah dalam memahami bagaimana pembentukan ikatan ion ini. Pertama, saya memiliki unsur natrium dengan konfigurasi 281 ya. Jadi, nanti unsur natrium ini akan cenderung, ya, karena dia memiliki satu elektron valensi, maka dia akan cenderung melepas satu elektronnya, artinya dia itu logam ya. Jadi ini masuknya ke logam. Oke, kalau kita bentuk susunan elektronnya menjadi seperti ini. Kemudian saya juga mempunyai fluorin, di mana fluorin ini mempunyai 7 elektron valensi. Sehingga kalau dia itu 7 elektron valensi, dia akan cenderung menerima 1 elektron. Oke, berarti ini dia non-logam ya. Fluorin non-logam. Nah, kamu lihat di sini, kalau satu melepas, satu menerima, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Susunannya seperti ini. Jadi di sini ada 2 elektron. Di kulit pertama fluorin, kemudian di kulit kedua ada 7. Di sini kamu lihat bagaimana sih mekanisme pembentukan dari senyawa ion yang terdiri dari unsur natrium dan unsur klorin ini? Akan kita buat ya bagaimana pembentukannya. Jadi sudah siap? Oke. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan senyawa ionnya, kita membutuhkan data berapa sih elektron yang dibutuhkan dari suatu unsur atau berapa elektron yang dilepaskan dari suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Jadi biasanya saya membuat dulu konfigurasi elektronnya dari masing-masing unsur. Jadi kalau tadi natrium yang memiliki nomor atom 11, maka cenderung memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Atau kamu bisa juga pakai 281. Sehingga unsur natrium ini memiliki 1 elektron valensi. Karena memiliki 1 elektron valensi, maka dia akan cenderung melepas 1 elektron valensinya untuk menjadi lebih stabil, sehingga dia bermuatan positif 1. Atau kalau kita tuliskan ionnya menjadi ion Na+. Kemudian untuk klorin kita punya 17 sehingga dia punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dengan demikian, klorin memiliki 7 elektron valensi. Jadi di mana elektron valensi ini elektron yang terletak di kulit paling luar. Kulit paling luarnya adalah kulit ketiga ya. Jadi dia elektron valensinya 2 ditambah 5 atau 7.
sehingga dia akan cenderung menerima satu elektron, sehingga membentuk ion Cl-. Nah, bagaimana pembentukannya? Jadi untuk mekanisme pembentukannya, kita akan menggunakan mekanisme transfer elektron. Karena tadi dasar pembentukan senyawa ion adalah transfer elektron. Yang pertama kita punya natrium. Jadi natrium ini cenderung ngapain? Ya, natrium cenderung melepas elektron, membentuk, betul sekali ya, membentuk ion Na+. Jadi kita tuliskan gimana? Natrium akan melepas, atau natrium akan membentuk Na+, jadi natrium menjadi Na+, dengan cara melepas elektron. Kalau melepas elektron berarti elektronnya ada di kanan atau di kiri ya? Jadi melepas itu kata lainnya adalah menghasilkan. Atau juga memproduksi atau diproduksi. Berarti dia nanti akan ada di kanan panah. Jadi panah itu artinya reaksi ya. Nah, panah kimia silahkan panah kimia ini panahnya biasa aja, tidak usah dibikin custom ya. Jadi panahnya seperti ini. Jadi Na atau natrium akan menjadi Na+ atau ion natrium dengan melepaskan satu elektron. Atau kalau misalnya dia itu hanya satu, kamu elektronnya satunya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kita punya atom klorin akan membentuk ion Cl- dengan cara menerima satu elektron. Ya, sama seperti tadi, kalau satu tidak perlu kamu tulis. Kemudian kita akan samakan jumlah elektronnya. Nah, kebetulan di sini elektron yang terlibat, elektron yang dilepaskan dengan elektron yang diterima itu sudah sama, sehingga kita tidak perlu menyamakan lagi. Kita bisa langsung jumlahkan, di mana kamu dapat ada elektron di sebelah kiri sejumlah 1, dan elektron di sebelah kanan sejumlah 1, sehingga kita bisa eliminasi mereka. Dengan demikian, kita mendapatkan Na ditambah Cl akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Reaksi ini belum selesai ya, karena ini belum kamu dapatkan rumus nyawanya. Jadi kita bisa lanjutkan. Na ditambah Cl akan membentuk, Na-nya di sini ada berapa jumlahnya? Jadi jumlah ini akan kamu lihat dari angka yang ada di depan sini atau koefisiennya. Di mana di sini Na-nya kan nggak ada angkanya, berarti ini sebenarnya 1. Jadi Na-nya ada 1, Cl-nya juga ada 1. Jadi akan terbentuk NaCl. Untuk penamaan akan kita bahas atau kita pelajari di semester berikutnya ya. Baik, jadi senyawa yang terbentuk dari atom Na dan atom Cl adalah NaCl. Bagaimana pembentukan senyawa ion yang lainnya? Atau kalian bisa menyebutkan misalnya senyawa apa sih yang pengen kamu bikin gitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke latihan soal mengenai pembentukan senyawa ion yang lain, Ibu akan kasih tips and tricks bagaimana menyelesaikan pembentukan atau mekanisme transfer elektron dalam pembentukan senyawa ion. Yang pertama jelas ya, buatlah konfigurasi elektron. Jadi di sini urgent nggak sih untuk kamu bikin konfigurasi elektron? Iya. Bisa urgent, bisa tidak. Kalau kamu itu sudah paham elektron valensi dari masing-masing unsur yang nanti diberikan, berarti kamu nggak perlu bikin konfigurasi elektronnya. Tapi kalau belum paham dan belum tahu, silahkan dibuat. Jadi konfigurasi elektron di sini, intinya tuh di sini untuk menentukan elektron valensi. Jadi setelah kamu menentukan elektron valensi, kamu akan dapat mengetahui ya, unsur ini cenderung melepas atau menerima elektron sih untuk mencapai kestabilan. Ya, jadi dasarnya itu. Kenapa sih harus menentukan konfigurasi elektron lagi, Bu? Ya, untuk menentukan elektron valensinya berapa. Nah, setelah kamu tahu elektron valensinya berapa, kamu kan bisa tahu ya, apakah unsur tersebut cenderung melepas atau menerima elektron. Dimana kalau biasanya kalau unsur logam, ya, itu dia akan cenderung melepas elektron.
Kalau non-logam, cenderung menerima elektron. Nah, biasanya kalau unsur logam itu kan terletak di golongan 1A, 2A, 3A. Kecuali hidrogen ya. Kalau non-logam ada di golongan 4, 5, 6, dan 7. Tapi di golongan 4 juga ada unsur logamnya, jadi tidak semua unsur golongan 4 itu akan cenderung menerima elektron. Karena Sn, timah, dan Pb, plumbum atau timbal, itu logam yang terletak di golongan 4A, dan mereka cenderung melepas elektron. Baik, setelah kamu menentukan konfigurasi elektron, elektron valensi, dan kecenderungan untuk melepas atau menerima elektron dari unsur, kita tentu bisa menentukan bagaimana reaksi pembentukan ionnya. Ya, dengan apakah dia itu melepas elektron ataukah dia menerima elektron. Nah, di sini pentingnya adalah di situ ya, kamu bisa menentukan jumlah elektron yang terlibat. Nah, biasanya jumlah elektron yang terlibat yaitu yang dilepas atau yang diterima itu nggak sama. Oleh karena itu harus kita samakan. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan cara mengalihkan silang. Tapi kalau udah sama nggak perlu dikali silang ya. Jadi kita kalikan silang, nanti kita akan mendapatkan jumlah elektron yang sama. Sehingga nanti elektron yang jumlahnya sudah sama ini bisa kita eliminasi. Setelah itu baru kita jumlahkan reaksinya. Baik, untuk tips and triknya apakah ada pertanyaan? Kamu bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut ke latihan soalnya. Jadi, buatlah mekanisme pembentukan senyawa ion dari unsur aluminium dan oksigen, kalsium dan nitrogen, dan juga natrium dan fosfor. Oke, kita mau buat yang mana dulu nih? Oke, kita buat yang pertama dulu ya. Ya, kita buat yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah mengenai pembuatan senyawa ion atau pembentukan senyawa ion. Ya, mekanisme pembentukan senyawa ion dari aluminium dan oksigen. Ada yang sudah tahu atau masih ingat? Aluminium itu punya nomor atom berapa dan oksigen itu berapa? Ya, aluminium itu 13, oksigen 8 ya. Sehingga kita bisa buat konfigurasi elektronnya dulu. Di sini berarti, oke, kamu bisa langsung pakai konfigurasi Bohr kalau nomor atomnya kurang dari 18 ya. Jadi 2, 8, 3. Atau kamu boleh pakai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Pada intinya, kamu harus tahu jumlah elektron valensinya itu berapa. Nah, jumlah elektron valensinya adalah 3. Kalau jumlah elektron valensinya 3, maka dia akan cenderung melepas 3 elektron. Dan kebetulan juga aluminium ini logam, sehingga dia melepas 3 elektron. Dan dia akan mempunyai muatan plus 3. Jadi kalau kita tuliskan ionnya itu menjadi Al3+. Sedangkan oksigen kita punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p4. Atau konfigurasinya bisa pakai konfigurasi Bohr ya, 2, 8, 2, 6. Sehingga elektron valensinya kamu dapatkan 6 elektron valensi. Dengan demikian dia akan lebih cenderung menerima 2 elektron untuk menjadi lebih stabil sehingga dia bermuatan min 2. Kalau kita buat ionnya menjadi O2-. Di sini kamu bisa lihat ya. Kalau salah satu unsur melepas elektron, salah satunya menerima elektron, pasti ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Oke, selanjutnya kita akan bikin pembentukan atau mekanisme reaksinya. Jadi untuk mekanisme reaksi pembentukan transfer elektronnya, sama seperti tadi ya, aluminium akan cenderung ya melepas 3 elektron. Nah, dilepas berarti elektronnya di kanan ya. Melepas 3 elektron membentuk aluminium 3+. Oke, sebentar, saya buat yang lebih rapih. Jadi aluminium akan membentuk aluminium 3+ dengan cara melepas 3 elektron. Kemudian oksigen akan menerima 2 elektron membentuk ion O2-. Nah, kamu lihat di sini jumlah elektronnya belum sama ya. Di sini 3 elektron,
di sini 2 elektron. Sehingga kita perlu untuk mengalihkan silang untuk menyamakan jumlah elektron yang terlibat di reaksi pelepasan elektron dan reaksi penerimaan elektronnya. Kira-kira kalau kita kali silang dengan faktor berapa ya? Ya, kita kali silang aja ya. Jadi yang sini kali 2, yang sini kali 3. Jadi kalau kita kalikan, berarti satu reaksi semuanya dikalikan ya. Jadi akan menjadi 2 aluminium menjadi 2 aluminium 3 plus ditambah 6 elektron. Kemudian yang bawah 3 oksigen ditambah 6 elektron akan menghasilkan jadi 3 oksigen akan menerima 6 elektron menghasilkan 3O2 main, baru kemudian kita bisa jumlahkan ya. Di sini kamu bisa melihat elektronnya itu sudah sama di kiri dan juga di kanan, sehingga kita bisa eliminasi. Baru kemudian kita jumlahkan reaksinya. Jadi 2 aluminium ditambah 3 oksigen akan membentuk 2Al3+ ditambah 3O2 min. Nah, ini belum selesai ya anak-anak. Jadi sebenarnya kamu boleh skip reaksi ini. Kita langsung ke reaksi yang selanjutnya aja. 2 aluminium ditambah 3 oksigen akan membentuk Al. Al-nya ada berapa? Nah, Al-nya ada 2. Jadi kita akan bentuk Al2. O-nya ada berapa? O-nya ada 3. Jadi Al2O3. Jadi senyawa yang terbentuk antara aluminium dan oksigen adalah Al2O3. Senyawanya adalah senyawa ion. Begitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk pembentukan senyawa ion? Oke, jika tidak, kita bisa lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya ya. Baik, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu mengenai kalsium dan nitrogen. Jadi kita bisa langsung bikin aja. Kalsium itu nomor atomnya 20, nitrogen itu 7, sehingga konfigurasi elektron dari kalsium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, di mana elektron valensinya adalah 2, sehingga dia akan cenderung melepas 2 elektron, membentuk Ca2+. Sedangkan nitrogen memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3, sehingga dia memiliki 5 elektron valensi dan cenderung menerima 3 elektron membentuk N3-. Dengan demikian, kamu sebenarnya bisa membuat mekanismenya menjadi seperti ini. Kalsium akan cenderung melepas 2 elektron membentuk Ca2+. Sedangkan nitrogen akan cenderung menerima elektron membentuk nitrogen 3-. Di sini ternyata jumlah elektron yang terlibat itu belum sama, sehingga kita perlu untuk menyamakan elektron yang terlibat dengan cara mengalihkan silang. Baik, reaksi kalsium kita kali 3, nitrogen kita kali 2, sehingga kamu dapatkan 3Ca melepaskan ya, menjadi 3Ca2+ ditambah 6 elektron. Sedangkan 2 nitrogen ditambah 6 elektron menjadi 2 nitrogen 3-. Kamu jumlah. Oke, elektronnya kita bisa eliminasi dulu. Sehingga kamu dapatkan 3Ca ditambah 2 nitrogen menghasilkan 3Ca2+ ditambah 2 nitrogen 3-. Kalau kita lanjutkan, 3Ca ditambah 2 nitrogen menghasilkan Ca-nya ada berapa? Ya, Ca-nya ada 3. Jadi Ca3N, N-nya ada 2. Jadi Ca3N2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, anak-anakku? Kalau kalian ada kebingungan, kalian boleh menuliskan di kolom komentar atau chat via chat pribadi langsung ke saya atau bisa di grup kelas kita juga ya. Baik.
Ya. Nah, yang ketiga, ini kamu akan membuat natrium dengan fosfor. Oke, tadi ada pertanyaan sih Bu, apakah harus selalu dibikin konfigurasi elektronnya ya Bu? Ya sebenarnya nggak seharus sih, yang penting kamu tahu aja dia elektron valensinya berapa. Sehingga kita tahu dia akan cenderung melepas berapa atau menerima berapa begitulah. Jadi misalnya nih kamu tahu ya, kalau natrium itu golongan 1A. Berarti kan dia cenderung ya melepas 1 elektron. Nah, ini kamu nggak perlu bikin apa namanya konfigurasinya. Misalnya kamu udah hafal nih ya. Misalnya fosfor, kamu tahu kalau fosfor itu golongan 5A. Jadi dia cenderung untuk menerima 3 elektron. Ini kamu boleh loh langsung ke mekanismenya. Nah, tapi kalau kamu belum tahu ini, kamu harus bikin dulu konfigurasinya seperti apa. Natrium itu kita punya 11 natrium ya. Nomor atomnya 11, kemudian fosfor itu 15. Nah, coba kami nanti buat ya, apakah dia benar melepas 1 elektron dan menerima 3 elektron. Nah, kalau sudah, kita bikin konfigurasinya jadi Na akan cenderung melepas 1 elektron menjadi Na+, kemudian fosfor cenderung menerima 3 elektron menjadi fosfor 3-men. Lalu di sini kamu lihat ternyata konfigurasinya karena elektron yang terlibat belum sama, jadi kita bisa samakan. Jadi di sini 3Na dikalikan 3 ya tadi, Na dikali 3 jadi 3Na, membentuk 3Na+, ditambah 3 elektron, sedangkan fosfor tadi tetap ya menghasilkan fosfor 3-men. Nah, di sini kan kamu bisa menjumlahnya. Oke. Na-nya itu ada 3 elektron yang terlibat dilepaskan. Fosfor 3 elektron juga. Jadi kita bisa eliminasi. Dan terakhir kita jumlah 3Na ditambah P akan membentuk 3Na+, ditambah P 3-men. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah Na, berapa? Jumlahnya ini 3, P-nya 1. Jadi Na3P. Baik. Sampai sini gimana? Semakin paham ya mengenai bagaimana pembentukan senyawa ion? Oke. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat dari senyawa ion itu sendiri. Jadi sifat senyawa ion mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi. Mudah larut dalam pelarut polar. Ini kamu contohnya aja garam ya yang sering kamu jumpai sehari-hari. Garam itu punya titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi ya. Coba kamu kalau melelehkan gula pasir sama melelehkan garam, pasti lebih cepat gula pasir. Karena garam sendiri, garam dapur tuh titik lelehnya sangat tinggi. Kemudian mudah larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar adalah air. Nah, yang namanya garam tuh sangat mudah sekali larut dalam pelarut polar. Kemudian kristalnya keras, kamu bisa buktikan sendiri ya kristal dari garam. Kemudian cairan atau lelehannya dapat menghantarkan listrik. Mungkin kamu bisa mencoba-coba di rumah apakah benar larutan dari garam ini menghantarkan listrik. Tapi hati-hati ya kalau main sama listrik. Ini juga akan kita pelajari di semester berikutnya di larutan elektrolit. Nah, di suhu kamar biasanya berwujud padat. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa ya? Coba ya kamu bikin ringkasan atau catatan di buku catatanmu mengenai apa sih senyawa ion dan bagaimana pembentukannya. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini kamu bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya, kalian bisa komen atau like dan subscribe channel YouTube-nya Bunia. Thank you. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.